Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pemirsa, kita jumpa lagi di Bacain Berita. Apa kabarnya Bung Kameramen? Alhamdulillah baik Bung Bung Alfian. Kameramen semangat selalu, puasanya udah dikit lagi habis, sudah 2/3. Kita lanjut di Bacain Berita. Baik Bung Alfian, bulan Ramadan kita jadi tambah semangat nih. Baik Bung Alfian, ini beritanya hari Selasa 22 Maret 2022 dari suara.com. Judulnya, viral pernyataan Rocky Gerung ingin buat negara Islam. Keadilan lebih mudah didapat daripada di negara Pancasila. Masuk Bung Alfian dalam beritanya, viral pernyataan Rocky Gerung ingin membuat negara Islam. Dia beranggapan dalam negara Islam keadilan mudah didapatkan dibanding di negara Pancasila. Pernyataan itu disebar dalam sebuah video YouTube yang disebar oleh akun Matters dengan judul Rocky Gerung Negara Islam. Video itu diposting 2 pekan yang lalu. Bagaimana nih Bung Alfian? Kalau tidak salah, Bung Rocky Gerung ini bukan seorang Muslim Bung Alfian. Di situ ada objektivitas, di situ ada kematangan melihat sesuatu berdasarkan paradigma ilmu. Iya. Sebagai seorang filosof yang punya kaliber internasional, itulah sebenarnya sejatinya. Iya. Karena Islam itu adalah satu nilai transenden yang bukan hanya praktek keagamaan secara ritual. Ini sebenarnya jadi pesan khusus. Kok bisa ya kemuliaan haibatul Islam, kehebatan Islam justru dibaca oleh orang lain. Nah, kita akan coba lihat dari perspektif yang sangat tidak terbantahkan. Apa itu? Perbankan syariah. Ketika the Lehman Bank dan sistem perbankan Amerika babak belur, maka mereka, para bankir, para ahli-ahli akuntansi, ahli perbankan, ahli moneter, mereka hanya punya satu solusi, yaitu sistem perbankan syariah. Artinya, ketika sebuah sistem sosial, sistem relasi antara manusia di bidang ekonomi di recovery dengan persoalan yang berdimensi syariah, maka dia menjadi selesai. Maksudnya, ketika masalah yang lain dan dia juga didekati dengan pendekatan syariah, maka penyelesaiannya akan sama. Karena dia menjadi semacam rumus generik, dia menjadi obat generik tanda kutip. Jadi artinya pernyataan Rocky Gerung itulah yang sebetulnya terjadi. Nah, cuma karena di negeri kita mengalami satu psiko-islamofobia, minder headward kompleks ya, satu minder yang dibangun dan satu perspektif yang keliru bahwa Islam itu adalah sebuah ajaran, dari namanya saja salam, afsus salam bisalamin amin. Islam itu selamat orang dari omongannya, dari kelakuan. Jadi Islam itu darus salam. Nah, ini mungkin hikmah di bulan Ramadan kali ini, walaupun beliau menyampaikan sebelum Ramadan, tapi paling tidak kita mendapatkan pelajaran. Rocky Gerung, dia non-Muslim. Dia mengatakan negara Islam menunjukkan beberapa tipikal stereotip ya, yang bisa dipakai, dan tentu ini bukan mimpi. Dan secara praktikal, sebetulnya formula seperti itu banyak dipakai di negara-negara Eropa dan beberapa negara yang meyakini Islam sebagai sistem hidup mereka. Baik Bung Alfian, kita simak lagi penjelasannya Rocky Gerung. Dalam video yang berisi hanya suara dan foto, Rocky Gerung mengaku telah mempelajari filsafat Islam dan hukum Islam hingga ia tertarik membuat negara dengan sistem Islam. Saya beraspirasi untuk bikin negara Islam, serius, itu kata Rocky Gerung. Hanya saja Rocky Gerung tetap sadar bahwa hal tersebut sangat mustahil. Karena saya berpikir justice itu sebenarnya ada di dalam teologi Muslim, ujar Rocky menjelaskan. Sebab untuk mewujudkan itu dia perlu dukungan internasional, dan sebagaimana diketahui bahwa bentuk negara kita kan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Bung Alfian, fenomena ini unik Bung Alfian. Bagaimana seorang non-Muslim dia bisa melihat satu sistem atau syariat Islam itu dari yang tadi Bung Alfian sampaikan objektif, bahwa itu memberikan perbaikan gitu Bung Alfian. Nah, satu sisi di Indonesia Bung Alfian, kita diajak untuk membenci syariat Islam Bung Alfian. Sebetulnya benar yang Bung Alfian katakan juga tadi, tentang ekonomi syariah dipakai, tentang nikah secara syariah dipakai. Hal-hal yang begitu mereka pakai, tapi tiba menggunakan sistem negara Islam, menggunakan syariat Islam,
ini seperti ada yang tidak suka, Bung Alfian. Ini gimana, Bung Alfian ya? Ya sebetulnya kalau mau dipahami, ini adalah perjalanan sejarah. Iya. Ketika kita hari ini melihat bagaimana tata kelola Afghanistan dengan Akhundzada, dengan kemenangan Taliban, ketika kita sama menengok bagaimana Erdogan dengan berbagai simpatik yang terbangun dengan tata kelola kenegaraan dalam berbagai sistem kehidupannya, maka yang dibutuhkan sekarang adalah edukasi, edukasi, sosialisasi, internalisasi, dan juga kepada umat Islam yang masih memunculkan ketakutan terhadap Islam. Anda harus koreksi diri. Betul. Masuk Islam secara keseluruhan. Ketika ada ketakutan-ketakutan tak beralasan, maka perlu ada pembelajaran ulang tentang paradigma Islam. Perlu diajarkan tentang filsafat keilmuan dalam perspektif Quran. Itu pernah ditulis oleh Profesor Dr. Andi Hakim Nasution yang pernah menjadi rektor IPB pada tahun 1980-an. Jadi rasanya kampus-kampus, perguruan-perguruan, terutama pesantren-pesantren di tingkat Ali, Mahat Ali, atau yang tingkat-tingkat aliyah kelas 5, kelas 6, itu harus mendapatkan pelajaran tentang sistem berpikir Islam. Karena dengan begitu kita bisa mendudukan persoalan. Karena kebencian yang ditembakkan itu sebenarnya merupakan bentuk kekhawatiran tidak lakunya ideologi kapitalisme, komunisme, dan ideologi lain yang sebetulnya mereka kalah bukan karena hebat. Mereka kalah karena tidak memberikan ruang tanding di arena zona yang kompetitor yang fair gitu. Jadi artinya kepada semua pemirsa, kita mendapatkan pelajaran di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini dari seorang Rocky Gerung yang bukan Islam. Dia menunjukkan satu fakta bahwa sistem pengelolaan negara Islam adalah salah satu alternatif yang memang butuh untuk dikonstruksikan secara internasional. Begitu. Iya Bung Alfian. Menarik yang Bung Alfian sampaikan tadi tuh tentang jadi gini Bung Alfian. Saya pernah mendengar ceramah lah ya. Jadi adanya Islam itu sebetulnya solusi antara ketidakjelasan kapitalis dan kedunguan komunis, Bung Alfian. Jadi kan kalau kita lihat kan antara Rusia dengan Cina, ya dengan orang-orang yang ngutang lah sama Cina tuh, kan itu dia berseberangan dengan Amerika. Itu kan terlihat jelas antara kapitalis dengan komunis bertengkar. Dan justru Bung Alfian, yang aneh Bung Alfian, komunis dan kapitalis bertengkar bikin pertumpahan darah yang disudutin Islam. Nah itu kan artinya saya melihat gini Bung Alfian, Islam itu yang pernah saya dengar itu, Islam itu sebagai solusi di antara kedua hal yang tidak jelas itu. Karena kan kapitalis tidak jelas, komunis juga tidak jelas. Nah, saya melihat begini Bung Alfian, ada pihak-pihak yang ketakutan kalau syariat Islam itu menjadi dasar atau menjadi pegangan orang dalam bernegara. Ini mungkin ya Bung Alfian, mungkin yang biasanya dia curang, nanti dia kelak akan susah curang. Yang tadinya dia bisa jahat, dia susah untuk jahat secara struktur. Nah, tapi Bung Alfian, mungkin nih Bung Alfian, untuk penonton Bung Alfian yang bukan Muslim atau non-Muslim, untuk sesi di akhir dibaca berita kali ini Bung Alfian, ada ketakutan bagi non-Muslim. Mereka takut Bung Alfian kalau Islam berkuasa, mereka tuh jadi tidak nyaman, mereka tuh jadi tertekan. Nah ini gimana Bung Alfian? Fenomena yang tadi saya sampaikan dan fenomena yang non-Muslim ini Bung Alfian. Ya, ini satu pertanyaan yang sebenarnya membutuhkan penjelasan panjang. Maka yang pertama, Islam itu solusi. Yang pertama solusi untuk umat Islam sendiri, dan solusi untuk umat di luar Islam. Di mana negara-negara dengan tegas kekuasaan di bawah kendali penguasa Islam yang berjiwa Islam, berkarakter Islam, dan menerapkan syariat Islam, maka agama lain dilindungi. Ketika pada bulan Mei 1453 Muhammad Al-Fatih berhasil membebaskan Konstantinopel, seluruh orang-orang Kristen terkejut-kejut. Ternyata mereka tidak ada yang dibunuh, mereka tidak ada yang ditangkap. Bahkan mereka dibilang, semua kalian yang di bawah kekuasaanku akan aku lindungi. Dan itu harus dipahami, dan sejarah telah membuktikan. Jadi kekuasaan Islam tidak diberikan peluang untuk melakukan tindakan kepada agama lain yang tidak seiman. Dengan catatan bahwa pemahaman ini butuh dikuatkan di internal umat Islam, bahwa Islam adalah solusi. Inna dinna indallahil Islam, artinya tidak ada agama yang diterima di sisi Allah di dunia ini kecuali hanya Islam, dan itu menurut Quran surat 3 ayat 19. Jadi kalau ini pun seorang Muslim menolak, ya berarti Anda bukan orang Islam. Kan lucu, kadang-kadang kita menjelaskan yang begini, yang menolak justru orang yang mengaku Muslim. Kalau orang lain mengaku agamanya Allah benar, nggak apa-apa. Di situ masuk wilayah
lakum dinukum waliyadin. Kalau anak Iya. Jakarta bilang lo gue. Yang penting lo sama gue kalau ketemu kita tetap akur sebagai warga negara Indonesia. Nah, karena kita mayoritas lalu kemudian kita kan katanya demokrasi siapa yang bisa memenangkan opini, memenangkan proposal. Iya. Nah, kalau nanti kita menang dan kita menetapkan negara kita berhaluan Islam, ya nggak ada masalah. Yang Kristen silakan di gerejanya, silakan Betul. agamanya, nikah dengan caranya. Nah, cuma nanti hal-hal yang sifatnya prinsip ada dalam kekuasaan pemimpin yang mengurus itu wajar di mana-mana juga begitu. Iya. Ya kita menjadi tidak begitu dirasakan karena kita tidak diberi peluang. Jadi Betul. Islam itu ditolak sebelum dipraktekkan. Nah. Islam dipahami, diyakini, dipuji-puji, tapi nggak boleh dipraktekkan. Kayak ini bagus nih, ini enak nih, tapi jangan dimakan, ini tapi jangan dicoba. Jadi kita dipuji-puji, tetapi terus tidak diberikan kesempatan untuk aktualisasi. Jadi begitu buat kaum muslimin. Inilah yang sudah bisa kita bincangkan di sesi dibacain berita. Kita jumpa di bacain berita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.